Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ficati Retatiana. Saya berasal dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paralegal pidana narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau bahkan diancam untuk menggunakan narkotika. Setiap yang terbukti menyalahgunakan narkotika akan dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, mereka yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba dikenakan ketentuan pidana paling singkat 2 tahun dan paling lamanya yaitu seumur hidup. Dan yang kedua, pengedar sebagai pembawa, pengirim, pengangkut, pemasok untuk penjualan, pembeli, penerima, perantara jual beli atau bentuk lainnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dan yang ketiga, produsen yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dikenakan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dan yang keempat, pengguna dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup atau pidana hukuman mati. Dan yang keempat, prekursor narkoba dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lamanya yaitu selama 20 tahun. Alasan kasasi pidana narkotika yang pertama, dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang telah berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dan yang kedua, berdasarkan pasal 253 ayat 1 KUHP yang terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Putusan hakim kasasi penting terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penciptaan hukum, dan yang kedua, pembentukan hukum, dan yang ketiga, penegakan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.